Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Ya, lama sekali kita tidak berjumpa di channel ini sobat sekalian untuk update informasi-informasi. Mudah-mudahan ke depan kita tetap diberikan kesehatan dan tentu rezeki yang banyak sobat sekalian. Baik sobat sekalian, kali ini ada video yang cukup menarik sobat sekalian terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dilontarkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Roy Suryo sobat sekalian kepada Bapak Joko Widodo. Padahal kita tahu Bapak Joko ini sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi ujiannya begitu luar biasa banyak sekali yang menimpa beliau ini. Tapi kali ini sobat sekalian, Roy Suryo ini dibuat tidak berkutik oleh salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, di mana terjadi diskusi yang begitu sengit sobat sekalian, sehingga Roy Suryo kali ini dibuat tidak berkutik. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Polemik ijazahnya Pak Jokowi kan ini udah diverifikasi di KPU mestinya Mas Ilham. Ya. Dari mulai tingkat kota sampai ke KPU RI saat Pilpres. Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu tugas KPU dalam rangka melakukan verifikasi. KPU itu juga melakukan verifikasi tidak hanya ijazah, tetapi juga kesehatan dan banyak hal lain. Nah, kita melakukan POKJA, kelompok kerja yang melibatkan misalnya dokter kesehatan. Ketika itu kita melibatkan misalnya RSPAD dalam rangka memeriksa kesehatan dari calon presiden. Nah, kemudian juga dalam tim melakukan verifikasi kami buat POKJA. Dan kemudian nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan ijazahnya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. KPU menganggap bahwa itu adalah benar bahwa Pak Jokowi adalah lulusan atau kemudian lulus dari UGM berdasarkan fotokopi ijazah dilegalisir diserahkan kepada kami sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tugas KPU, tidak melakukan tugas-tugas forensik atau memeriksa, memakai kacamata dan sebagainya, tidak sama sekali. Ya, KPU tugasnya hanya yang diamankan oleh undang-undang seperti itu. Dan itu sudah sesuai aturan undang-undang diverifikasi. Ya nggak apa-apa, jelaskan. Dari UGM, Mas. Kita hargai kejujuran KPU. Ya, memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu, jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM, nggak apa-apa, kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah, kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Bisa saja kampus salah. Kalau skripsinya kayak gitu, ya apa mungkin kemudian keluar ijazahnya? Ini loh yang menjadi soal. Apa iya kampus bisa salah? Kita dengarkan dulu pernyataan dari UGM berikut. Oh iya, yang lengkap Mbak pernyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam bukan, dong. Bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan Kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi ada kecurigaan dari sini Mas Yakub. Itu
berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari Ilmu orang lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Ah. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke surat UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan, Ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ya. Ada katanya fotonya tidak sesuai dan lain. Itu dari mana source-nya? Yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of dokumennya itu? Kita harus percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Iya, menarik sobat sekalian. Tetapi saat ini Pak Jokowi tidak tinggal diam sobat sekalian. Pak Jokowi justru sudah melaporkan pihak-pihak yang telah menuduh, dalam hal ini diduga ya Jokowi ijazah yang dimiliki oleh beliau ini adalah palsu. Tentu hal ini adalah langkah yang bagus, kita sambut baik. Justru Pak Jokowi ingin membuat kasus ini terang benderang, memastikan apakah tuduhan-tuduhan itu benar atau tidak, dan tentu bagaimana perpolitikan kemudian negeri ini, negara Indonesia ini berjalan dengan damai tanpa polemik yang begitu berkepanjangan, hal-hal yang sebetulnya cukup tidak begitu poin penting ya. Pak Jokowi sudah selesai menjabat sebagai presiden, kemudian begitu banyak ujian-ujian lain yang ditimpakan kepada beliau, tuduhan-tuduhan yang cukup miris ya kalau kita menyimak beberapa media-media sebelumnya sobat sekalian. Dan kali ini juga terkait dengan Jokowi memiliki ijazah yang diduga palsu. Padahal calon wali kota, kemudian gubernur hingga menjadi presiden 2 periode, semuanya yang dilakukan termasuk salah satu yang disampaikan oleh KPU telah diverifikasi kepada kampus yang bersangkutan. Sampai berjumpa di episode berikutnya sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.